Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 19 Mei 2025. Ada di hari Senin ya, kita akan mendapatkan closing untuk weekly time frame hari ini. Jadi bakalan sangat-sangat penting dan menurut saya sih secara pergerakan bisa terjadi volatilitas yang lumayan tinggi. Kalau kita melihat dari tren pergerakan market belakangan ya lumayan oke, lumayan positif, tapi waspadai dengan volatilitas yang berpotensi terjadi. Teman-teman, kalau kita perhatikan juga dari kondisi CoinGlass ya terkait dengan liquidity sweep yang terjadi pada market belakangan ini itu didominasi ya cukup seimbang sih antara short squeeze and long squeeze ya. Masing-masing long squeeze kena likuidasi sampai dengan 173 juta US dollar, sementara short squeeze-nya sampai 148 juta US dollar. Jadi bisa dibilang cukup berimbang, artinya adalah market dalam kondisi ambiguity. Real time liquidation saat ini benar-benar running cepat. Itu berarti di menjelang penutupan untuk weekly time frame hari ini itu banyak sekali trader yang melakukan perdagangan gitu. Sementara kalau kita lihat dari aktivitas market ya, Bitcoin tadi sempat menyentuh sampai dengan 105 ribu dan sekarang movementnya tiba-tiba berubah, arah angin berubah, marketnya justru malah terkoreksi teman-teman ke kisaran 104 ribu kembali. Dengan Bitcoin dominance yang mengalami peningkatan, otomatis banyak altcoin yang mendapatkan tekanan lumayan signifikan dalam 3 jam terakhir perdagangan gitu. Jadi bisa dibilang kondisi market cukup volatil. Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data yang cukup penting. Ada unemployment rate dari Cina, kemudian juga ada retail sales dari China, industrial production. Ini datanya bakalan rilis jam 9 pagi nanti. Lalu di sore hari akan ada data CPI and core CPI inflation dari Uni Eropa. Data yang bakalan sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau kita melihat dari forecast secara year on year, CPI Uni Eropa diprediksi bakalan bertahan di 2,2%. Sementara untuk core CPI inflation itu diprediksi akan mengalami peningkatan dari 2,4 menjadi 2,7. Oke, kita pantau gimana kondisi dari market. Semoga sih core CPI-nya nggak naik ya. Kemudian data yang lain adalah beberapa member FOMC akan speech. Ada Bostic, Williams, Jefferson. Itu yang bakalan mewarnai beberapa data pada market. Teman-teman, kemarin baru beritanya rilis ya. Datang dari The Fed, dikabarkan diam-diam membeli bond. The Federal Reserve ya baru saja memasukkan dana sekitar 34,6 miliar US dollar pada US Treasury untuk pembelian US Treasury jangka panjang, teman-teman. Nah, sekitar 8,8 miliar itu dibelikan sekitar dibelikan obligasi jangka waktu 30 tahun. Sementara 34,8 miliar lainnya itu baru saja dibelikan untuk membeli beberapa bond yang cenderung lebih singkat untuk tenor waktunya. Nah, ini impact-nya apa? Impact-nya tentu saja market akan mendapatkan suntikan dana gitu. Jadi market sudah mendapatkan suntikan dana dalam 4 hari perdagangan terakhir. Jadi gini, ketika dari The Fed-nya ya, atau ketika dari pemerintah Amerika Serikat sudah meluncurkan bond, ya kan, kalau pembeliannya dirasa kurang atau investor yang membeli bond terbilang menurun atau kurang dari targetnya mereka, biasanya The Fed yang akan talangin, The Fed yang akan suntik dana untuk membeli bond tersebut, gitu. Jadi tujuannya untuk apa ya? Untuk stimulus, teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari kenyataannya yang sekarang, berarti The Fed ini sudah memberikan dananya ya, sudah meluncurkan dananya gitu untuk memberikan intensif untuk market.
Jadi bisa dibilang dengan adanya intensif ini tentu saja uang beredar akan semakin meningkat. Kalau uang beredar semakin meningkat, biasanya akan mempengaruhi ya kondisi dari market financial. Biasanya sih akan ada sedikit kenaikan yang terjadi. Seperti itu. Jadi ini beritanya diam-diam, diam-diam tiba-tiba ada berita aja dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu sentimen yang positif secara jangka pendek. Seperti itu. Kemudian kompilasi data dari Wu Blockchain ya terkait dengan beberapa narasi dan juga hal-hal apa saja yang terjadi di market kripto belakangan. Yang pertama adalah Thailand berencana untuk apa namanya ini investment. Dia meluncurkan semacam paket investasi gitu ya, fundraising market dengan total value sampai 5 miliar baht ya, di mana ini mendukung untuk digital investment token gitu. Jadi ini disampaikan langsung oleh Minister of Finance dari Thailand atau Kementerian Keuangan Thailand berencana untuk menerbitkan token investasi digital bernama G Token senilai 5 miliar baht. Thailand dalam waktu 2 bulan untuk mengumpulkan dana bagi rencana pinjaman anggaran saat ini. Kemudian ada China, crackdown overseas income tax collection uh, has has less for 1 year link. Jadi tindakan keras Tiongkok terhadap pemungutan pajak penghasilan luar negeri telah berlangsung selama setahun. Ya, kalau kita lihat dari kondisi sekarang memang Cina sendiri itu butuh banyak dana untuk improvement ya perekonomian mereka gitu. Sebab pasca Covid mereka itu kan sangat-sangat terpuruk, terutama dari industri properti mereka. Jadi saat ini mereka sedang mencoba mencari cara nih gimana caranya supaya mereka bisa memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki, termasuk juga wilayah-wilayah laut yang saat ini sepertinya mereka sedang maksimalkan untuk mendapatkan pemungutan pajak gitu. Itu beberapa berita yang mempengaruhi makroekonomi. Kemudian juga ada Japanese listed company ya, Bit Holding raises Bitcoin ETF investment limit to 34 million. Jadi berita terbaru juga datang dari perusahaan bernama Bit Holding, di mana Bit Holding ini meningkatkan jumlah kepemilikan dari Bitcoinnya mereka. Dari sebelumnya 6,8 juta naik menjadi 34 juta. Ini merupakan salah satu upaya mereka untuk diversifikasi aset mereka. By the way, mereka melakukan pembelian terkait dengan produk Bitcoin spot ETF dari BlackRock ya. Yaitu mereka belinya dari BlackRock, bukan beli Bitcoin yang asli. Itu beberapa berita, teman-teman. Kemudian juga tambahan berita datang dari Binance Square. Dikabarkan US tegaskan hubungan dagang dengan Tiongkok di tengah dorongan keseimbangan. Nah, saat ini dari Amerika Serikat sendiri sudah mendapatkan kesepakatan untuk bernegosiasi dengan China dan mereka komit ya untuk mempertahankan yang namanya lower tarif dari pertemuannya kemarin, yaitu dari BSN, teman-teman, Menteri Keuangannya Amerika Serikat bertemu dengan perwakilan dari Cina membahas terkait dengan tarif pajak ekspor and import ya dari Amerika Serikat ke Cina gitu, dan bisa dibilang semuanya berjalan dengan baik ya, tapi respon dari market cenderung ya tidak terlalu euforia juga terkait dengan hal tersebut gitu. Tapi sementara ini sih karena faktor dari The Fed-nya juga ya yang memang sepertinya masih sangat berhati-hati terkait dengan kebijakan yang diambil selanjutnya. Seperti itu. Teman-teman, co-founder Bloom, ya ini siapa yang pernah ikut airdrop Bloom sebelumnya di Telegram? Baru aja ditangkap ya co-foundernya karena dianggap dugaan penipuan. Gitu. Jadi co-foundernya bernama Vladimir Smerkis ya, itu baru aja dilaporkan ditangkap oleh pihak berwenang dari Rusia dugaan keterlibatan dengan kasus penipuan skala besar. Oh, ini dia inform di Twitternya langsung, teman-teman. Belumnya ya. Ini menunjukkan bahwa proyek ini
kemungkinan besar memang diciptakan oleh orang-orang yang tanda kutip ya bermasalah dengan hukum gitu. Jadi saya sendiri udah nggak garap sih, udah lama nggak garap ya setelah lihat kok koin atau tokennya ini kok nggak listing-listing gitu. Jadi saya selesai untuk garap. Oke, dari berita yang lain adalah Bitcoin transaction fee hit ya di level kisaran 106.000 saat ini untuk harganya Bitcoin. Jadi bisa dibilang performance Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir secara average transaksi itu sudah mengalami penurunan dengan pergerakan harga Bitcoin yang cenderung di atas. Artinya apa? Artinya jumlah transaksi pada Bitcoin ini nggak terlalu banyak, teman-teman. Daily active transaction dalam 7 hari terakhir juga menunjukkan dalam posisi yang terus mengalami penurunan. Gitu. Jadi bisa dibilang apakah ini bagus? Ya, secara penggunaan kripto berarti saat ini kondisinya cenderung rendah. Ya, cenderung rendah dan bisa dibilang kita masih menunggu lebih banyak lagi transaksi yang terjadi. Gitu. Oke, terjadi pelemahan momentum untuk pasar. Teman-teman, aku mau informasikan juga ya, ada event dadakan berhadiah cashback 100% dari Fartcoin. Hadiah totalnya sampai 20 juta. Teman-teman, event ini akan dimulai sampai dengan 25 Mei. Artinya event ini berakhir di tanggal 25 Mei 2025. Syaratnya adalah siapa saja yang sudah KYC toko kripto, ya, jadi bisa ikutin campaign ini. Caranya dengan melakukan deposit minimal senilai Rp25.000 token Fartcoin melalui jaringan blockchain apapun. Ya, minimumnya adalah Rp25.000 saja. Sangat-sangat sedikit dan teman-teman berpeluang mendapatkan cashback sampai 100%, yaitu senilai Rp25.000 maksimal. Campaign ini hanya berlaku untuk transfer token berupa Fartcoin di semua jaringan. Satu orang bisa satu kali dapetin hadiahnya. Ada hadiah ekstra untuk top 10 bagi orang-orang yang mengikuti campaign ini dengan volume deposit tertinggi. Gitu, selama campaign tidak boleh melakukan penjualan token Fartcoin kalian atau melakukan withdrawal ya, gitu. Jadi teman-teman bisa untuk trading jual beli dengan pair apapun, tapi tidak boleh tarik Fartcoin kalian atau koin-koin yang lain dari toko kripto. Gitu. Jadi buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekarang kita mau kasih outlook dulu terkait dengan JP Morgan. JP Morgan sudah meluncurkan mereka punya strategik ke depannya, ya, spesialnya untuk saham. Tapi di sini aku mau highlight beberapa data makro yang disampaikan. Jadi saat ini kondisi dari US, dari Bank Sentral itu cenderung menahan atau menahan penurunan suku bunga karena dirasa perang tarif masih belum berakhir, ya, dan sesuatu inflasi yang meningkat masih bisa terjadi. Jadi dengan catatan tersebut, Federal Reserve berencana untuk menahan suku bunganya dengan waktu yang cukup lama. Di antara bulan Juni, Juli itu bakalan ditahan, kemungkinan baru akan mulai cut rate itu di kisaran Agustus. Ini update sementara ya, tapi datanya bisa berubah jika nanti ada data-data yang cukup mendukung untuk penurunan suku bunga lebih cepat. Gitu. Nah, di sini faktor yang di-highlight oleh JP Morgan adalah motor penggerak dari market itu kemungkinan akan datang dari Cina dan market Uni Eropa. Kenapa? Karena Cina dan Uni Eropa ini rencananya akan melakukan stimulus. Gitu. Pertama, Cina itu saat ini butuh lebih banyak dana untuk mendorong perekonomian mereka bisa growing. Artinya inflasi di sana cenderung kecil, daya beli masyarakat masih rendah, jadi penurunan suku bunga ataupun pemberian stimulus untuk market Cina ini bisa sangat mendukung market Asia ke depannya. Itu jadi dari Cina kemungkinan akan memberikan stimulus. Nah, datang dari Eropa, dari Uni Eropa khususnya ya, itu direncanakan juga bakalan melakukan penurunan suku bunga lebih awal. Kenapa? Karena Uni Eropa sendiri itu sebenarnya sudah turun untuk inflasinya. Jadi mereka nggak punya alasan untuk melakukan pengetatan lebih lama lagi. Gitu. Belum lagi kalau kita perhatikan dari beberapa negara-negara besar seperti Jerman contohnya yang saat ini sangat-sangat terpuruk. Gitu, di mana pertama mereka kesulitan mendapatkan bahan baku. Terus masih memanasnya perang antara Ukraina dan juga
apa namanya, Rusia ya, yang memperlambat jalur perdagangan mereka gitu. Artinya bahan-bahan baku itu yang melintas negara-negara tersebut masih kesulitan gitu. Akibatnya industri manufacturing Jerman itu sangat sangat lemah ya saat ini. Nah, selain itu juga kalau kita lihat dari sentimen, nampaknya Jerman akan memberikan stimulus ya, potensial memberikan stimulus 20% dari GDP mereka gitu. Ini akan meningkatkan market Eropa untuk tetap growth, teman-teman. Jadi dengan faktor tersebut kemungkinan motorik penggeraknya itu datang dari Eropa, bukan dari Amerika Serikat ya. Cina dan Eropa lah yang menjadi motor penggerak market. Artinya liquidity datang dari sana gitu. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari market? Kemarin sih secara movement memang spike tiba-tiba. Secara movement Bitcoin masih stabil aja, masih sideways, nggak terlalu gimana-gimana secara pergerakan. Hari ini Bitcoin udah turun balik lagi ke kisaran 103.700 ya. Jadi bisa dibilang secara movement saat ini masih menarik untuk kita perhatikan seperti apa closing weekly time frame. Memang hal yang wajar teman-teman, kalau udah menjelang weekly closing pasti marketnya volatil, namun secara technical overall masih cenderung bagus. Bitcoin masih bergerak dalam tren bullish-nya, kemudian volume perdagangan masih cenderung oke, smart money juga masih cenderung oke. Dilihat dari momentum pelemahan saat ini itu berfokus pada gold ya. Gold sudah ancang-ancang untuk melemah. Kemudian juga indeks dolar so far masih cukup kuat meskipun sebenarnya kenaikan buat US dollar ini cenderung terbatas. Ya, momentum justru datang ke market saham Amerika Serikat dan juga Bitcoin. Tapi untuk market Bitcoin, kali ini Bitcoin dominance-nya kembali menguat. Impact-nya adalah penurunan yang lebih dalam terhadap beberapa altcoin gitu. Jadi bisa dibilang posisi saat ini cukup menyedihkan sih untuk altcoin ya, karena altcoin sendiri mayoritas pada koreksi. Kalau kita perhatikan dari data beberapa koin kayak Mudeng kemarin rally sampai 30-an persen ya. Dan juga untuk beberapa altcoin ada yang sedikit mengalami recover seperti itu. Jadi intinya gini, kalau Bitcoin mampu closing ya di atas area 100.000, selama itu pergerakan Bitcoin masih sangat baik, teman-teman. Jadi istilah kata kalau pergerakan Bitcoinnya turun, ya andai kata dia koreksi sampai 102, 101, itu masih akan sangat-sangat wajar untuk Bitcoin. Sebab dia masih bergerak dalam movement yang cenderung sideways seperti sekarang ini. Gitu. Paling yang kita perlu hati-hatikan adalah gimana movement dari Bitcoin di time frame yang lebih kecil. Ya, karena kondisi market penuh dengan ketidakpastian, lihat dalam beberapa waktu pergerakan Bitcoin ini cenderung sideways saja. Selama belum terkonfirmasi pergerakan Bitcoin ini naik di atas 108.000 atau all time high kemarin, selama itu kita masih akan dibayang-bayangi dengan potensial koreksi. Ya, dan selama pergerakan Bitcoin masih di atas 100.000, sejauh itu masih akan sangat-sangat berpeluang ya untuk pergerakan Bitcoin ini bisa mengalami tren kenaikan. Gitu. Jadi sebenarnya dari saat ini masih anomali market ya, masih penuh dengan ketidakpastian dan saya rasa sih waktu kali ini better untuk wait and see dulu. Ethereum contohnya, Ethereum sudah menunjukkan indikasi pelemahan. Mungkin ini inverse head and shoulders kalau teman-teman notice. Ini adalah left shoulder, head shoulders, and right shoulders. Dia nampaknya sudah mulai breakdown. Mungkin akan ada beberapa tick untuk koreksi dulu ya untuk market. Gitu juga aku perhatikan dari Solana. Solana kelihatannya dalam 4 jam terakhir ini ada selling pressure yang lumayan signifikan. Kemudian juga ada XRP menunjukkan hal yang serupa. Litecoin yang sempat berada di 100.000 sekarang udah turun lagi ke 96. Bukan 100.000 ya, tapi 100 dolar. Udah turun lagi ke 96. Kemudian dari Cardano juga momentumnya cenderung koreksi. Chainlink gimana? Chainlink sementara ini menuju area level support di kisaran kisaran level 14 dolar. Ini kalau dia mampu mempertahankan area support tersebut ya, masih akan berpotensi untuk melanjutkan fase kenaikan. Gitu. Total 3 koreksi.
Oke, itu aja buat update kali ini untuk market. Jangan terlalu gampang ngejudge, apalagi di posisi market yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini. Ingat, di posisi sekarang market ini lagi menimbang-nimbang apa yang terjadi dari makroekonominya terkait dengan inflasi yang turun, namun The Fed yang masih enggan untuk memangkas suku bunga. Kemudian juga kondisi dari geopolitik, di mana perang di beberapa negara itu masih berlangsung. Kemudian juga dari faktor-faktor seperti kebijakan dari bank sentral, kemudian dari pemerintah Amerika Serikat, itu masih akan sangat-sangat memberikan impact terhadap market. Jadi market sedang menimbang-nimbang kira-kira ke depannya akan dibawa kemana gitu. Karena kalau kita lihat dari kondisi saat ini, ya marketnya masih belum terlalu jelas untuk movementnya. Bitcoin masih flat, Bitcoin dominance menguat, sehingga altcoin cenderung mendapatkan pressure kembali. Gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya Telegram, yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.